Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Kulpa, peserta Latsar CPNS golongan 3, angkatan 99 tahun 2021 Kabupaten Sambas. Saya akan memaparkan garis-garis besar dari resume saya tentang materi pelayanan publik. Berikut penjelasannya. Konsep pelayanan publik. Pelayanan publik adalah pemberian layanan atau melayani keperluan orang lain, masyarakat, organisasi yang mempunyai kepentingan sesuai dengan aturan pokok dan ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada penerima layanan. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik sebagai dasar penyelenggaraan pelayanan publik, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administratif yang disesuaikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Ada 3 unsur penting dalam pelayanan publik. Yang pertama, organisasi penyelenggara pelayanan publik. Yang kedua, penerima layanan atau pelanggan. Dan yang ketiga, kepuasan yang diberikan dan atau diterima oleh penerima layanan. Ruang lingkup pelayanan publik diantaranya pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, kesehatan, jaminan sosial, lingkungan hidup, komunikasi dan informasi, tempat tinggal, dan sektor-sektor lainnya. Kategori barang dan jasa. Ada 2 kategori barang dan jasa. Yang pertama, barang dan jasa publik, yang mana barang dan jasa publik itu memiliki rivalitas rendah dan eksklusivitas rendah dan dapat dikonsumsi bersama. Yang kedua, barang dan jasa privat. Dikatakan barang dan jasa privat jika barang dan jasa yang memiliki rivalitas tinggi dan eksklusivitas yang tinggi. Prinsip-prinsip pelayanan publik. Ada 9 prinsip dalam pelayanan publik. Yang pertama, partisipasi. Yang kedua, transparan. Yang ketiga, responsif. Keempat, tidak diskriminasi. Yang kelima, mudah dan murah. 6. Efektif dan efisien. 7. Aksesibel. 8. Akuntabel. Dan yang terakhir 9. Berkeadilan. Pola pikir ASN sebagai pelayanan publik. Sesuai dengan tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, diperlukanlah ASN yang memiliki pola pikir sebagai pelayanan publik profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari KKN, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat
dan mampu menjalankan peran sebagai perekat pemersatu dan persatuan bangsa. Bentuk-bentuk patologi birokrasi yang menjadi problem diantaranya penggelembungan organisasi, duplikasi tugas dan fungsi, red tape atau lambat dan berbelit-belit, konflik kewenangan, KKN, dan enggan untuk melakukan perubahan. Birokrasi yang melayani masyarakat harus, yang pertama, harus memiliki kode etik. Yang kedua, harus menerapkan budaya pelayanan. 3. Harus memiliki kode of conduct. Dan yang keempat, harus memiliki etika profesional. Pengertian etiket dan etika. Etiket adalah aturan sopan santun dan tata cara pergaulan yang baik. Kalau etika adalah watak kesusilaan atau adat kebiasaan. Etika lebih menekankan pada moral. Perbedaan etiket dan etika. Jika etiket bersifat relatif, artinya yang dianggap tidak sopan dalam suatu kebudayaan bisa saja dianggap sopan dalam kebudayaan lain. Etiket hanya memandang manusia dari segi lahiriah saja. Kalau etika jauh lebih bersifat absolut. Prinsip-prinsipnya tidak dapat ditawar lagi. Etika menyangkut manusia dari segi batiniah. Manfaat dari etiket. Yang pertama, komunikatif, artinya memudahkan berhubungan baik dengan setiap orang dan pandai membaca situasi. Yang kedua, atraktif, yang mana di sini kita harus mampu mencari bahan pembicaraan tanpa melukai perasaan orang lain atau humoris. Yang ketiga, respectable. Di sini kita terlebih dahulu menghargai orang lain dan tidak menuntut untuk dihargai terlebih dahulu. Dan yang keempat, self-confidence. Artinya, untuk memupuk kepercayaan dan keyakinan pada diri sendiri dalam setiap situasi. Dasar-dasar etiket. Ada beberapa dasar. Yang pertama, politeness. 2. Respectful. Yang ketiga, attentive. Yang keempat, kooperatif. 5. Tolerance. 6. Informality. Dan yang ketujuh, self-control. Pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan lupa di-share ya.